Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan utama yang berbahagia, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salah satu nikmat Allah di mana kita pada malam ini sudah dapat berhadir kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menghidupkan syiar Ramadan. Selawat beriring salam, sama-sama kita doakan, kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Kita alhamdulillah malam ini sudah masuk pada malam ke-26 daripada bulan suci Ramadan. InsyaAllah tidak lama lagi, barangkali sekitar 4 malam lagi, kita akan berakhir berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur kita hingga dapat kita selesaikan ibadah puasa tahun ini dan mendapat predikat at-taqwa. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Tema tausiah kita malam ini yang sudah diberikan oleh panitia yaitu mengenai kelebihan infak dalam bulan suci Ramadan. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini sebagaimana sudah kita ketahui, semua penceramah mengemukakan tentang kelebihan Ramadan di mana segala amal kebaikan, apa saja amal kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, semuanya diganda-gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah dalam bahasa Aceh, katanya dagang lambulannya pemantang na dagang je kepeng. Tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita berinfak, hadirin berbahagia, di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala mengganda-gandakan pahalanya lebih daripada 700 kali lipat. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261. Artinya Allah memberikan contoh, perumpamaan orang-orang yang berinfak harta mereka itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kama sali habbatin, sama seperti habbah, sebiji
benih ambatat yang kita tanam, kemudian menumbuhkan sab'a sanabil, yang menumbuhkan yaitu 7 tangkai. Fi kulli sumbalatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu yaitu berbuah dengan 100 biji. Sama dengan 1 biji yang kita tanam menghasilkan 700 biji. Begitulah kalau kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, 1.000 rupiah kita berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan mengganda-gandakan dengan 700 kali. Hadza fi yaum adi. Ini pada hari biasa. Jadi ini hari biasa. Kalau kita infak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganda-gandakan dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengganda-gandakan balasannya, ganjarannya, pahalanya liman yasha, bagi siapa-siapa yang Allah menghendaki. Artinya bukan semua orang mendapat pahala sekian. Karena Allah wasi'un alim, Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui dengan keadaan si munfiq, orang yang menyumbangnya, orang yang berinfaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hana saban gebalah. Bahkan karena Allah Subhanahu wa taala nidepu keadaan siapa yang memberi, bagaimana niat si pemberi. Jadi kalau dia orang yang memberi itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan daripada harta yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 700 kali lipat itu pada hari biasa. Tapi kalau hari ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan mengganda-gandanya. Tidak ada yang tahu tentang besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang Maha tahu. Hadirin hadirat jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-Baqarah ayat 267. Artinya Allah menyerukan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada kitab dan beriman kepada kadar baik dan buruk. Anfiqu, ini kalimat amar. Berinfaklah kamu min thayyibati ma kasabtum, daripada yang baik-baik, daripada sesuatu yang telah kamu usahakan. Jadi dengan ayat ini dapat kita pahami di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak kita kepada jalan Allah, termasuk misalnya kita menyumbangkan kepada al-fuqara wal masakin dan juga kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima infak kita kalau seandainya yang kita infak itu bukan yang tayyib, bukan yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan baik di sini? Yaitu yang halal. Jadi kalau kita infakkan, kita memberi bantuan kepada fakir miskin misalnya setiap hari Ramadan 100 juta, tapi bukan bersumber daripada yang halal, ini semuanya mardud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu syarat untuk diterima infak kita, yaitu yang pertama orang wa ta'ala, karena dia bukan muslim. Dan yang kedua halal. Itu syarat untuk diterima infak kita. Walaupun sedikit kita berinfak, tapi harus bersumber daripada yang thayyibat,
daripada yang halal. Kalau harta kita yang bersumber daripada yang haram, walaupun kita sumbang miliaran rupiah, tetap Allah tidak akan menerimanya. Oleh karena demikian, hal berbahagia, lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini, di saat kita misalnya memberikan infak, memberikan sedekah, kita harus mencari yang betul-betul harta yang kita infak itu bersumber daripada yang halal. Apalagi hal berbahagia, di saat kadang-kadang kita memberikan makan kepada orang yang berbuka. Karena salah satu sedekah yang sangat utama di bulan Ramadan ini, yaitu memberikan makan. It'amut ta'am lis-shaimin. Kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ini merupakan salah satu amal, salah satu infak yang sangat-sangat berharga, yang pahalanya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini harus betul-betul yang bersumber daripada yang halal. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis tentang kelebihan kita berinfak, kita memberikan sedekah kepada orang yang berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman fi Ramadan kana maghfirah lidunubihi wa itqu raqabatihi minan nar wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un." Ada 3 kelebihan disebutkan oleh Nabi SAW, orang-orang yang berinfak kepada orang yang berbuka puasa. Jadi kata-kata orang yang berbuka ini, apakah orang itu orang kaya atau orang fakir atau orang miskin? Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Nabi akan memberikan 3 pahala, 3 kelebihan. Yang pertama, kana maghfiratul li zunubihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan maghfirah, artinya pengampunan seluruh dosa-dosanya. Jadi kita tajuk makanan untuk berbuka puasa kepada tirada urang, dan betul-betul harta yang ditajuk makanan yang kita berikan bersumber daripada yang halal, maka kita akan diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ini yang sangat-sangat kita harapkan, yaitu itqu raqabatihi minan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan, kalau disebutkan di sini raqabah, leher, tapi yang dimaksudkan di sini tubuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan tubuhnya itu minan nar, daripada api neraka. Allahu akbar. Dan yang ketiga, yaitu wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadanya sama seperti orang yang berpuasa, dan tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Sama Allah berikan. Misalnya Allah memberikan kepada orang yang berpuasa nilainya 100, kepada kita yang memberikan, yang menginfakkan harta kita untuk orang berbuka, juga Allah memberikan 100. Tidak kurang. Allahu akbar. Ini pahala berinfak kita di bulan suci Ramadan, dan yang kita sumbangkan juga kepada orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapa-siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu pinjaman yang baik, ini tetap disebutkan qardan hasanah, meminjam kepada Allah Ta'ala dengan harta yang baik. Apa arti qardan hasanah? Artinya dengan kita memberikan pinjaman, dengan kita berinfak, yaitu dengan harta yang baik, harta yang halal. Fa yudha'ifahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganda-gandakan pahala kepadanya adha'afan katsirah, berlipat-lipat ganda yang banyak.
tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena demikian hadirin berbahagia, kita masih punya kesempatan beberapa hari lagi ke depan ini untuk kita berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membantu fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita capai. Hanya demikian tausiah singkat pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.